Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang Perdana Menteri Turki yang syahid digantung karena azan. Adnan Menderes, sang syahid azan dari Turki. Ali Adnan Ertekin Menderes atau yang lebih dikenal dengan nama Adnan Menderes lahir pada tahun 1899 di kota Kocaeli, Daulah Utsmaniyah. Di usia mudanya, ia pernah terjun dalam perang kemerdekaan mengusir tentara Yunani dan dianugerahi medali kehormatan atas jasanya tersebut. Lantas, bagaimana kisahnya hingga syahid dalam memperjuangkan azan kembali benar berkumandang di Turki? Berikut kisahnya. Adnan Menderes pernah mengenyam pendidikan di American College di kota Izmir dan menjadi lulusan Fakultas Hukum Ankara University. Republik Turki dideklarasikan pada tahun 1923 dan 1 tahun setelahnya, yaitu tahun 1924, Daulah Utsmaniyah resmi dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Adnan terjun ke dunia politik dan diajak Mustafa Kemal Atatürk untuk bergabung dengan partainya, yaitu Republican People's Party atau CHP di tahun 1931. Tak lama berselang, Mustafa yang berhasil menghapuskan Daulah Utsmaniyah dan terus berupaya memadamkan cahaya Islam di Turki saat berkuasa, meninggal dunia, tepatnya pada tahun 1938. Pada tahun 1945, bersama 3 orang kawannya, Adnan dikeluarkan dari CHP dan mendirikan partai baru, yaitu Democrat Party atau Partai Demokrat. Pemilu demokratis pertama kali dilaksanakan di Turki pada tahun 1950 berhasil dimenangkan oleh partai Adnan Menderes tersebut. Partai Demokrat mengantongi dukungan 52% suara. Kemenangan gemilang itu menjadikan Adnan Menderes sebagai Perdana Menteri ke-9 di Republik Turki. Dan langkah pertama yang ia lakukan sesaat setelah menjadi Perdana Menteri adalah mengembalikan azan ke bahasa aslinya, yakni bahasa Arab. Setelah sebelumnya selama 18 tahun di bawah pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk, azan dikumandangkan dengan bahasa Turki. Adnan juga kembali membuka masjid-masjid yang sebelumnya ditutup saat masa kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Bahkan Adnan mendirikan sekolah yang juga mengajarkan bahasa Arab. Ia juga mengizinkan rakyat Turki untuk pergi ibadah ke Tanah Suci dan meningkatkan hubungannya dengan negara-negara Islam lain. Kebijakannya yang pro-Islam ini membuat Adnan tidak disukai banyak pihak. Padahal di bidang ekonomi, ia berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Turki. Hal ini pun membuat rakyat semakin cinta dan mendukungnya. Bahkan pada pemilu berikutnya, yakni tahun 1954 dan 1957, Adnan dan partainya kembali berhasil meraih kemenangan. Bersama partainya, Adnan berhasil mengalahkan dan menumbangkan partai yang pernah didirikan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Pada tanggal 17 Februari 1959, pesawat yang ditumpangi oleh Adnan, Turkish Airlines, yang terbang dari Istanbul menuju Inggris mengalami kecelakaan. Dan dari total 24 penumpang dan awak pesawat, Adnan Menderes selamat dari kecelakaan. Sementara 14 orang lainnya meninggal dunia. Namun di tahun 1960, kaum sekuler pengikut setia Mustafa membuat rencana jahat dan berupaya untuk menjatuhkan Adnan. Ia dituduh melakukan korupsi, menyalahgunakan jabatan, hingga melakukan pelanggaran HAM terhadap demonstran yang tak suka padanya. Hingga pada tanggal 27 Mei 1960, militer yang dipimpin oleh Jenderal Cemal Gürsel melakukan kudeta pada pemerintahan Adnan. Partainya pun dibubarkan. Media-media pro-Mustafa pun menuliskan artikel yang mendukung aksi kudeta dan ikut menjatuhkan nama Adnan Menderes. Hingga ia pun dicopot dari jabatannya dan dipenjara. Akhirnya pada tanggal 17 September 1961, Adnan dihukum gantung.
Dua orang menterinya yakni Fatin Rustuzurlu, Menteri Luar Negeri, dan Hasan Polakkan, Menteri Keuangan juga dihukum gantung. Salah satu alasan dia dihukum gantung adalah untuk menghancurkan keyakinan rakyat Turki yang saat itu meyakini bahwa Adnan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia pernah selamat dalam kecelakaan pesawat. Dan sebelum dieksekusi, Adnan mengatakan pada tentara yang menghukumnya, "Maukah engkau mengatakan pada tuanmu itu bahwa saya mati dalam keadaan terhormat?" Adnan Menderes, sang pejuang yang mengembalikan azan dan nilai-nilai Islam di tanah Turki, kemudian syahid di tiang gantungan. Namun pada tanggal 17 September 1990, yakni 29 tahun setelah kematiannya, Perdana Menteri Turgut Özal mengembalikan kehormatan Adnan dan menteri-menterinya. Maka mereka dipindahkan dari tempat eksekusi Pulau Imrali di Laut Marmara ke sebuah museum di kota Istanbul, Turki. Nama Adnan pun diabadikan menjadi nama sebuah universitas di kota Aydın, yaitu Adnan Menderes Universitesi. Bahkan juga dijadikan sebagai nama bandara internasional di kota Izmir dan nama beberapa jalan di kota-kota Turki. Hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini adalah kaum sekuler tidak akan pernah rela jika ada sosok pemimpin muslim yang mengabdi untuk agamanya. Meskipun pemimpin muslim tersebut terpilih secara demokratis melalui pemilu. Meskipun pemimpin muslim tersebut berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, hingga rakyat pun cinta padanya. Demikian kisah Adnan Menderes, sang syahid azan dari Turki. Semoga kita bisa mengambil ibrahnya.